Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dila Evolusi dengan NPM 18010066 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Bermain Peran pada Materi Genetika Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 12 IPA MAN 1 Solok Selatan. Dengan latar belakang masalah, yaitu permasalahan tersebut sering dijumpai dalam pembelajaran ilmu pengetahuan karena guru terlalu monoton dalam melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan yang dilakukan terfokus di dalam kelas sehingga siswa menjadi jenuh dan dalam mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan alat bantu atau perantara dalam menyampaikan informasi pengetahuan. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, semakin banyak pengalaman yang diperoleh murid. Pada permasalahan ini, guru terlalu monoton pada metode ceramah yang mengakibatkan minat belajar dari siswa menjadi turun. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud melakukan penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Penggunaan Metode Bermain Peran pada Materi Genetika Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 12 IPA MAN 1 Solok Selatan. Metode ini diharapkan dapat menjadi metode belajar yang berdampak baik pada minat belajar pada peserta didik. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada beberapa masalah yang peneliti identifikasi, yaitu metode yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran hanya metode ceramah yang berdampak monoton pada proses pembelajaran. Batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas dengan menyesuaikan tingkat kesulitan penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan sebagai fokus penelitian. Yaitu ada 3. Yang pertama, penelitian ini difokuskan pada penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran untuk peserta didik MAN. Yang kedua, kelas yang digunakan dalam penggunaan metode bermain peran ialah kelas 12 IPA. Yang ketiga, materi yang digunakan dalam penggunaan metode bermain peran ini adalah materi genetika. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Ada 3. Yang pertama, bagaimana penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran biologi pada peserta didik. Yang kedua, bagaimanakah keefektifan metode bermain peran dalam pembelajaran biologi pada peserta didik. Dan yang terakhir, bagaimana respon peserta didik pada metode bermain peran dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan metode bermain peran dalam pembelajaran biologi pada peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan metode bermain peran dalam pembelajaran biologi pada peserta didik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui respon peserta didik pada metode bermain peran dalam proses pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya itu ada manfaat. Manfaat di sini ada 4. Yang pertama, bagi pendidik, peserta didik, sekolah, dan peneliti. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada metode pembelajaran. Kedudukan metode pembelajaran sebagaimana diungkapkan oleh Damara dan Aswarzair ada 3. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi intrinsik. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Yang ketiga, metode sebagai pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, metode bermain peran. Menurut Silberman 2006 dalam Apriani 2010, model bermain peran dapat digunakan untuk mengaktifkan diskusi, menyemarakan suasana, mempraktikkan keterampilan sehingga passion yang diperoleh oleh peserta didik tentang materi pembelajaran dapat dipahami lebih kuat dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, minat belajar. Menurut Damara, minat belajar berarti kecenderungan yang menetap dan menyenangkan beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dan dengan rasa senang. Yang kedua, dalam bab 2 itu ada penelitian relevan. Di sini ada 2 penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahma Yunus, Sudarto, dan Risman Adrianto yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Bermain Peran Terhadap Hasil Belajar Siswa Peserta Didik Kelas 7 SMP Negeri 24 Bulukumba. Studi pada materi pokok pencemaran lingkungan. Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terdapat metode yang digunakan dan melibatkan siswa berdiskusi pada
saat pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, penelitian terdahulu untuk meningkatkan hasil belajar, sedangkan penelitian saya untuk meningkatkan minat belajar siswa. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Francisca Novianti Sinaga, Siti Huzaifa, Lucia Maria Santoso yang berjudul Penerapan Model Bermain Peran pada Pembelajaran Biologi Materi Genetik dan Sintesis Protein di SMP. Yang selanjutnya, definisi operasional. Menurut Latipun dalam 2002, definisi operasional variabel bebas maupun variabel terikat akan membantu peneliti untuk mengarahkan dan memberikan batasan kepada operasionalnya dalam suatu eksperimen. Definisi operasional memungkinkan sebuah peta konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu operasional sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan pengukuran. Definisi penelitian operasionalnya di sini ada dua. Yang pertama, minat belajar siswa dan metode pembelajaran bermain peran. Kerangka pikir itu dimulai dari metode bermain peran, ada interaksi antara guru dan siswa, di mana interaksi terdahulu proses pembelajaran metode bermain peran masih monoton dengan metode ceramah yang mengakibatkan kegiatan ini menyebabkan minat belajar siswa menjadi turun. Selanjutnya dilakukan tindakan pada kelas eksperimen dengan memberikan metode pembelajaran bermain peran, sementara pada kelas kontrol itu menggunakan metode pembelajaran metode ceramah. Nanti hasil selanjutnya hipotesis. Pada hipotesis ada dua hipotesis, yang pertama H0 dan kedua H1. H0 yaitu penggunaan metode bermain peran pada materi genetika tidak berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 12 IPA MAN 1 Solok Selatan. Yang kedua, H1, penggunaan metode bermain peran pada materi genetika berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 12 IPA MAN 1 Solok Selatan. Yang ketiga yaitu metode penelitian pada bab 3. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian itu dilaksanakan di MAN 1 Solok Selatan yang beralamat di Kecamatan Sungai Pagu. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan, yaitu pada awal bulan Oktober dan sampai dengan November 2020. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ada 4 kelas. Yang pertama, kelas 12 IPA 1, kelas 12 IPA 2, kelas 12 IPA 3, dan kelas 12 IPA 4. Dengan jumlah siswa IPA 1 22 orang, IPA 2 24 orang, IPA 3 dengan 20 orang, dan IPA 4 dengan jumlah siswa 21 orang. Sampel dalam penelitian ini itu pada judul pengaruh penggunaan metode bermain peran pada materi genetika terhadap minat belajar siswa kelas 12 IPA MAN 1 Solok Selatan. Digunakan dalam pengambilan sampel itu teknik sampling proposif, yaitu seluruh siswa kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPA 2 MAN 1 Solok Selatan. Subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPA MAN 1 Solok Selatan. Desain eksperimen. Berdasarkan tujuan masalah yang diteliti, desain penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan pendekatan one group pre-post test design, yang mana desain one group pre-post test design ini adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan. Yang selanjutnya yaitu variabel dan data atau parameter yang diamati. Variabel pada penelitian ini ada variabel bebas, yaitu variabel bebasnya metode bermain peran, dan variabel terikat yaitu minat belajar siswa. Yang selanjutnya data yang diamati itu ada 3. Yang pertama data utama, data langsung, dan data dari sumber, yang nanti akan dilihat dari hasil berupa angket. Selanjutnya instrumen selanjutnya itu prosedur penelitian.
Yang pertama ada langkah-langkah penelitian, yaitu menyiapkan metode pembelajaran bermain peran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, penentuan kelompok perlakuan, itu ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang keempat, proses pembelajaran mengajar dengan metode bermain peran pada kelas kontrol. Yang kelima, melakukan observasi angket. Yang keenam, analisis data. Yang terakhir, pembuatan laporan. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian itu ada pre-eksperimen dan juga pemberian perlakuan. Pada pemberi perlakuan ini ada dua kelompok, yaitu eksperimen dan juga kelompok kontrol. Yang terakhir itu teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan sebelum diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Baiklah, mungkin itu presentasi dari proposal saya. Kalau ada salah dan nyangkalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.